Apakah Nyonya sungguh berniat membuat saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi terhadap Axel? Karena Oma akan memerintahkan Blade untuk melakukan sesuatu. Matthew menerima mandat langsung dari sang ibu, Valerian, untuk memastikan keselamatan Axel senantiasa terjaga. Valerian menyimpan optimisme tinggi bahwa proses pemulihan Axel akan segera mencapai kesempurnaan. Sebagai ibu, naluri Valerian mendeteksi adanya gelagat mencurigakan dari Mama Dominic yang berpotensi mencelakai Axel. Itulah alasan Valerian mempercayakan misi krusial ini kepada Matthew, mengingat ikatan persaudaraan dan rasa tanggung jawabnya yang begitu mendalam. Matthew pun memahami urgensi tersebut. Terbebani oleh amanah itu, Matthew bergegas menemui Blade, sang algojo andalan klan Casarius. Dialog mereka pecah di sudut taman belakang kediaman. Matthew menyadari bahwa esok adalah momentum pulihnya kesadaran Axel, sebuah fakta yang membuat keadaan kian kritis. Dalam lubuk hatinya, Matthew menggantungkan asa agar Blade tidak mengambil langkah fatal terhadap adiknya. Di kutub lain, Blade tersohor sebagai figur dingin yang mutlak patuh pada instruksi atasan. Tekadnya dalam mengeksekusi perintah bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan begitu saja. Tanpa kebimbangan, Matthew pun menawarkan sebuah aliansi kepada Blade. Matthew sangat paham bahwa Blade merupakan perpanjangan tangan Oma Dominic yang telah diinstruksikan untuk menghabisi Axel. Kenyataan pahit tersebut tidak dipungkiri oleh Blade, karena begitulah kebenaran yang terjadi. Sebagai kakak, Matthew berdiri di garis depan demi membentengi Axel. Ia menekankan permintaannya agar Blade menahan diri dari tindakan apapun yang membahayakan sang adik. Bagi Matthew, kesembuhan total Axel jauh melampaui segala intrik kekuasaan di internal keluarga Casarius. Oleh sebab itu, Matthew kembali mempertegas ajakannya untuk bersinergi melindungi Axel dari segala mara bahaya. Matthew lantas membangkitkan memori masa lalu Blade mengenai jasa besar Axel dalam perjalanan hidupnya. Axel adalah sosok yang dahulu menyelamatkan Blade dan menempanya hingga ia mampu menjadi eksekutor tangguh Casarius seperti sekarang. Kenangan mendalam itu tentu tidak akan sirna begitu saja dari ingatan. Dan Matthew meyakini bahwa di dalam sanubari Blade masih tersimpan sisa respek serta kasih sayang untuk Axel. Blade akhirnya menyatakan kesediaan untuk bekerja sama, namun dengan satu syarat yang sangat berat. Jika Matthew memang bertekad melindungi Axel, maka ia harus berani memikul segala dampak yang mungkin timbul, sebab Blade enggan menanggung beban itu sendirian. Matthew dengan jantan menyatakan siap menghadapi segala risiko dan konsekuensi bersama Blade, apapun risikonya. Matthew kemudian merancang strategi dengan penuh ketelitian. Blade diminta untuk tetap menunjukkan loyalitas semu pada perintah Oma Dominic di hadapan publik. Sementara itu, segala pergerakan rahasia di balik layar akan sepenuhnya dikendalikan oleh Matthew. Namun, Blade tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Ia enggan terjak dalam situasi yang dapat mengancam keselamatan dirinya sendiri. Karena jauh di dalam hatinya, Blade pun memiliki dorongan yang sama, kuat untuk menjaga nyawa Axel. Matthew tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Ia tak berani menjamin operasional ini berjalan mulus tanpa bahaya. Namun, ia bersumpah untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya. Kejujuran tersebut justru mempertebal kepercayaan Blade terhadap Matthew. Keyakinan itu bersumber dari ketulusan Blade yang sejatinya sangat menyayangi Axel, jauh melampaui tugas formalnya sebagai eksekutor. Setelah kesepakatan tercapai, Matthew segera beranjak untuk merealisasikan rencana mereka. Ia melangkah dengan beban berat di pundaknya, sadar bahwa tiap pilihan bisa berujung pada konsekuensi yang fatal. Di sisi lain, Blade menyendiri di ruangan berbeda, tenggelam dalam pergulatan batinnya. Ia teringat petuah Axel dahulu, bahwa tiap perbuatan pasti membawa konsekuensi, dan kini ia benar-benar merasakannya. Blade memahami bahwa ia harus tetap memainkan peran sebagai bawahan setia Nyonya Dominic. Namun secara diam-diam, ia bertekad melindungi Axel tanpa harus mengonfrontasi sang target secara langsung. Blade tidak sanggup membayangkan jika tangannya sendiri yang harus melenyapkan Axel. Sebab bagi Blade, sosok Axel sudah dianggapnya sebagai kakak kandung sendiri. Sementara itu, Matthew melangkah untuk menemui Tante Cassandra.
Ia menyadari bahwa Axel kini berada dalam pengawasan ketat Cassandra, sehingga tak ada tindakan yang bisa dilakukan tanpa restunya. Dengan penuh tata krama, Matthew memohon izin untuk menjenguk Axel. Cassandra menyambut permintaan itu dengan tenang dan bahkan bersedia mendampingi Matthew menemui Axel. Saat Matthew memasuki kamar perawatan Axel, atmosfer ruangan terasa jauh lebih mencekam. Kondisi fisik Axel yang kian bugar justru memicu kekhawatiran baru di hati Matthew. Ia menyampaikan saran kepada Tante Cassandra agar sistem pengamanan terhadap Axel diperketat. Mulai esok hari, Axel diprediksi akan siuman sepenuhnya, dan momentum itu justru menjadi ancaman paling besar bagi nyawanya. Kesembuhan Axel berarti kembalinya kekuatan dan kesadaran untuk mengungkap rahasia yang selama ini berusaha dikubur oleh pihak-pihak tertentu. Di dalam benaknya, Cassandra sebenarnya telah memetakan situasi rumit tersebut. Ia paham bahwa pulihnya Axel akan menyudutkan posisi Mama Dominic yang hampir pasti memicu tindakan nekat. Namun, Cassandra tetap tenang dan tidak memperlihatkan kegusarannya di depan Matthew. Ia meyakinkan bahwa Matthew tidak perlu cemas karena ia sendiri yang akan menjamin perlindungan maksimal bagi Axel. Jika situasi memburuk, Cassandra bahkan siap mengerahkan suaminya, Ares, untuk turun tangan menjaga Axel. Mendengar komitmen Cassandra dan keterlibatan Ares, beban pikiran Matthew sedikit mereda. Ia sangat tahu bahwa proteksi dari Cassandra dan Ares adalah benteng yang sulit ditembus. Dengan perasaan lega, Matthew berpamitan dan meninggalkan ruangan Axel. Ia yakin untuk saat ini, sang adik berada di bawah perlindungan yang tepat. Setelah itu, Matthew kembali menghampiri Blade. Ia mengabarkan bahwa posisi Axel kini relatif aman karena berada di bawah pantauan langsung Tante Cassandra. Informasi itu memberikan sedikit napas lega, namun sekaligus melahirkan tantangan baru. Blade menyadari bahwa kehadiran Cassandra akan membatasi ruang gerak rahasianya. Posisi Blade sebagai eksekutor yang terlihat patuh pada Oma Dominic menjadi kian berisiko karena setiap langkahnya akan diawasi secara saksama. Matthew merasakan kegelisahan tersebut. Ia menyadari setelah posisi Axel stabil, prioritas selanjutnya adalah memproteksi keselamatan Blade. Ia tak ingin Blade menjadi tumbal berikutnya hanya karena membantunya melindungi Axel. Ia menegaskan lewat komitmennya bahwa ia akan menyokong Blade agar tetap selamat serumit apapun medan yang mereka lalui. Blade sendiri tidak menutupi realitas pahit yang mereka hadapi. Ia sadar bahwa jalan di depan tidak akan pernah mudah. Tekanan dari Nyonya Dominic, risiko dianggap berkhianat, hingga ancaman sanksi terus membayangi. Namun di balik itu, Blade percaya bahwa selama rencana matang tetap dipegang, badai ini bisa dilewati. Matthew bertekad untuk meringankan beban yang dipikul Blade. Ia berusaha meyakinkan bahwa Blade tidak akan dibiarkan menantang maut sendirian. Jika nantinya Blade harus menerima vonis dari Oma Dominic karena dianggap gagal, maka Matthew siap berdiri pasang badan dan menanggung hukuman yang sama. Baginya, pengorbanan tersebut sepadan dengan nyawa Axel dan loyalitas Blade yang lebih memilih melindungi daripada menghancurkan. Sikap kesatria Matthew membuat Blade merasa sangat dihargai. Di tengah tekanan yang menghimpit, ia merasakan ketulusan yang langka di dunia penuh intrik keluarga Cassarius. Rasa terima kasih membuncah di hatinya, diikuti senyum tipis yang melambangkan keberanian baru. Matthew kemudian melangkah pergi dengan tekad yang kian membaja. Dalam batinnya, ia telah memantapkan prinsip utama. Apapun badai yang menerjang di masa depan, mereka tidak akan menghadapinya secara terpisah. Segala risiko, ancaman, dan konsekuensi akan mereka hadapi bersama-sama.